Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, bertemu kembali bersama saya dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas dan belajar bersama mengenai aplikasi perangkat lunak pengolah kata Microsoft Word. Pada video sebelumnya, kita membahas menu utama pada tampilan Microsoft Word. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas menu pada grup ribbon file yang sering digunakan dalam membantu pekerjaan kita pada saat mengoperasikan aplikasi Microsoft Word. Oke, langsung saja kita masuk ke menu grup ribbon pada Home. Pertama, di sini ada paste. Paste berguna untuk menempel tulisan atau paragraf yang kita salin pada Microsoft Word. Jadi, apabila teman-teman selesai mengcopy tulisan atau paragraf, teman-teman bisa menempelkannya pada layar tampilan kerja menggunakan fasilitas paste. Kita coba contohkan ya teman-teman. Misalkan ini simulasi dan komunikasi digital. Lalu kita copy teman-teman dan kita paste. Ini akan menduplikasi atau menempel tulisan yang kita copy. Selanjutnya, di sisi paste ada fasilitas cut. Cut ini berguna untuk memotong tulisan atau paragraf yang terdapat pada layar kerja Microsoft Word kita. Cut juga apabila digunakan dengan paste dapat digunakan untuk memindahkan tulisan ke lokasi yang baru. Nih, jadi kita contohkan seperti ini ya teman-teman. Misalkan di sini ada tulisan simulasi, lalu kita klik cut, dia akan hilang di sini, lalu kita pastekan di sini. Maka tulisan itu akan pindah teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, di bawah fasilitas cut ada menu copy. Seperti arti copy seperti biasanya, yaitu adalah menduplikasi atau menyalin. Fungsi copy berguna untuk menyalin atau menduplikat tulisan atau paragraf pada layar kerja Microsoft Word. Kita coba saja ya, contoh. Kita blok tulisan kita, lalu kita copy. Dan jangan lupa setelah di copy, kita gunakan perintah paste untuk menempel tulisan yang kita copy. Seperti ini teman-teman. Nah, itu merupakan contoh penggunaan dari copy ya teman-teman. Selanjutnya beralih ke yang berada di sisi kanannya. Pada grup ribbon font terdapat menu style, size, lalu juga ada bold, ada italic, ada underline, lalu di sisinya juga ada striker stroke. Lalu di sini ada menu subscribe. Ini juga subscribe. Nah, di sini ada menu text effect and typography. Lalu di sebelahnya ada menu text highlight color, di sebelahnya ada color font, lalu di atasnya adalah change case dan clear all formatting, seperti itu. Seperti kita tahu bersama-sama, menu font digunakan untuk merubah style atau font yang kita gunakan dalam tulisan kita. Bisa kita contohkan saja di sini teman-teman. Ada Times New Roman, ada Algerian, ada Arial, ada dan masih banyak yang lainnya. Namun yang sering sekali digunakan dalam penulisan baik itu tugas, laporan, ataupun yang lainnya digunakan biasanya adalah font Times New Roman ataupun Arial dan Calibri. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sebelahnya ada menu size ya teman-teman. Seperti biasa ketika kita hendak membesarkan atau memperkecil ukuran size dari tulisan kita dapat menggunakan font size yang berada di sebelah style dari atau font tulisan seperti itu. Kita beri contoh ya. Apabila kita ingin merubah size dari tulisan kita, kita blok dulu tulisan kita, lalu kita berikan size di sini. Ataupun bisa secara manual teman-teman dengan cara klik lambang huruf yang berada di sebelah size. Yang ini untuk mengecilkan dan yang ini untuk membesarkan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin memberikan efek latar belakang atau efek outline pada tulisan, dapat digunakan fasilitas yang terdapat di sebelah text highlight color, yaitu fasilitas text effect dan typography. Kita berikan contoh ya teman-teman.
Nah, di sini terdapat beberapa efek teman-teman yang bisa teman-teman pilih. Misalkan kita gunakan efek ini, maka di sini tulisan akan berubah menjadi berwarna biru. Seperti itu. Oke, kita kembalikan seperti biasa lagi. Nah, lalu di sebelahnya ada fasilitas untuk memberikan background layar pada tulisan kita. Nah, ini biasa digunakan untuk ketika kita sedang mengoreksi tugas, maka kita dapat memberikannya sebagai penanda. Seperti itu teman-teman, seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di sebelah perwarna background tulisan terdapat warna atau color untuk tulisan kita. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan tugas yang biasanya diberikan kepada kita. Namun rata-rata tugas itu menggunakan color berwarna hitam atau warna berwarna hitam. Seperti itu. Berlanjut ke sisinya, ada group ribbon paragraph pada menu home. Di sini membuat di sini membuat numbering, lalu ada bullet, lalu di sini juga ada multi level list, lalu di sini juga ada decrease indent, lalu juga di sini ada increase indent, lalu ada rata kiri atau elegant left, lalu ada rata tengah atau center, lalu ada rata kanan atau elegant right, lalu ada rata kiri kanan atau justify. Lalu di sebelahnya lagi ada line and paragraph spacing yang berguna untuk mengatur jarak spasi tulisan kita. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke menu group ribbon yang lainnya, saya akan memberikan sedikit contoh penggunaan bullet, numbering, lalu juga rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan juga pengaturan spasi teman-teman. Seperti ini ya, saya contohkan. Misalkan teman-teman diminta untuk membuat suatu list. Saya berikan contoh saja list perlengkapan anti corona atau prokes, seperti itu teman-teman. Kita beri contoh, berikut ini adalah barang-barang yang harus dibawa di masa pandemi. Kita contoh ya. Nah, untuk memberi list atau membeli numbering, kita dapat mengklik tombol yang ada di sini teman-teman, atau perintah yang ada di sini. Seperti ini ya. Misalkan pertama masker. Nah, untuk melanjutkannya, teman-teman tidak perlu mengklik ini lagi. Teman-teman hanya perlu mengklik spasi pada keyboard teman-teman, maka dia akan berlanjut ke nomor 2 dan seterusnya. Seperti itu. Kita contohkan lagi ya. Nah, seperti itu, dan selanjutnya juga sama seperti itu. Baik, apabila teman-teman tidak ingin menggunakan numbering tapi hanya menggunakan simbol pada depan, maka teman-teman bisa menggunakan menu bullet. Nah, di sini terdapat beberapa contoh ya, ada lingkaran, ada checklist, dan ada motif-motif yang lainnya. Seperti itu. Nah, kita berikan saja dengan contoh lingkaran ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk menjaga atau mengatur jarak spasi antara satu tulisan dengan tulisan yang lain, kita dapat menggunakan fasilitas yang terdapat di sini, yaitu line and paragraph spacing. Nah, kita bisa klik, lalu kita pilih ukuran spasi yang mau kita gunakan. Ada 1,0, 1,15, 1,5, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu kita contohkan. Nah, ini kita menggunakan 1,5. Tetapi apabila menurut teman-teman jaraknya terlalu jauh, maka teman-teman bisa mengecilkan jarak ini dengan cara diklik lagi fasilitasnya dan dipilih format ukuran yang lebih kecil seperti itu. Oke, beranjak ke group ribbon selanjutnya. Di sini ada style ya teman-teman. Style itu adalah model gaya tulisan yang teman-teman bisa pilih. Di sini ada normal, ada no spasi, ada heading 1, ada title, ada macam-macam teman-teman. Nah, ini bisa juga teman-teman custom atau buat sendiri bagaimana kebutuhan teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada editing, terdiri dari menu find, replace, dan select. Find itu seperti kita ketahui bersama-sama berguna untuk mencari kosakata yang mau kita cari. Misalkan di sini kita mau mencari kosakata sabun, maka dia akan mencari sabun dan otomatis pada tampilan kita tulisan sabun atau kata sabun akan di-mark menggunakan warna kuning seperti itu. Oke, sampai sini dulu untuk materi grup ribbon home.
Apabila ada yang ditanyakan, silakan disampaikan. Apa ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Jangan malu-malu dan jangan segan untuk bertanya, karena bertanya adalah senjata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.